Maksudnya ada istilah Isra Mi'raj, berarti Rasulullah masih diangkat ke tempat yang memang betul-betul pantas ketemunya. Disebut mustawan. Mustawan itu ditafsirkan apa oleh orang ahli kitab saya tidak tahu. Apa mustawan itu tempat, tapi bagi saya mustawan adalah bertemu. Tempat bertemu, bukan tempat seperti di sini. Ini kan majelis umpamanya, bukan seperti ini. Tapi waktu bertemunya dengan Allah dan Rasulullah itu bagi saya adalah mustawan. Kenapa saya menafsirkan seperti itu? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Juga orang-orang soleh seperti itu mengistighfarkan bukan dosanya, tapi mengistighfarkan keagungannya Allah. Allah yang diistighfarkan, bukan kita minta ampun karena baca istighfar, tapi mengagungkan Allah dengan sifat istighfarnya Allah itu sendiri. Masalah kita diampuni atau tidaknya itu kan hak asasi Allah sendiri, kita tidak boleh masuk pada program yang seperti itu. Karena untuk mendekat kepada Allah bukan selalu membahas tentang diri kita kepada Allah, tapi membahas tentang kedekatan diri kita kepada Allah agar kita mendapat posisi terbaik. Sebetulnya kalau seperti itu dilaksanakan, dirasa dalam perjalanan hidup, dirasa, sangat dirasa. Dekat dengan Allah dan Rasulullah itu sangat dirasa. Itu fungsinya. Makanya orang baca sholawat itu kalau memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, bayangkan bahwa Rasulullah hadir sesuai dengan Rasulullah yang janjikan, kamu rasakan kehadirannya lewat rasa itu sendiri. Kalau lewat fisik tidak mungkin sampean semuanya mampu, tapi lewat rasa sampean pasti yakin mampu, karena ada rasa yang tidak sama dengan rasa yang lain. Boleh dibuktikan nanti setelah baca sholawat, boleh dibuktikan ntar lagi setelah kita berzikir bahwa Allah sedang senyum melihat diri kita semua karena kita sedang mengagungkan dirinya. Jadi Allah itu bahagia, Allah menikmatin. Makanya dosa dan pahala itu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena maghfirah dan rahmat itu datangnya dari Allah. Seandainya makhluk lain, walaupun Rasulullah tahu, berarti pengampunan ada di Rasulullah, tapi kan tidak ada, tetap ada di Allah. Karena yang tahu banyak dan kecilnya pahala dan dosa Allah itu sendiri. Ini dekat sampean, bayangkan umpamanya wa'fu anna ya Allah, dekatkan setelah sampean ya Allah, dekatkan bahwa sampean itu sugestinya masuk pada rasa sedang dinikmatin Allah, sedang mengeluh kepada Allah yang pada waktu itu Allah sedang ada bersama kita di hadapan kita. Jangan di belakang, Pak. Itu karena pengagungan, harus ada di depan kita. Sedang menikmatin dan sedang melihat diri kita. Sampean persembahkan aja. Gimana orang mempersembahkan? Gimana? Ya Allah, itu mengeluh, merintih kepada yang punya segalanya itu. Rasakan aja nanti. Gini perjalanan untuk dekat. Bukan hanya sholat, karena kalau sudah seperti ini sampean pasti mencapai inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ini yang terakhir, yang wala dzikru akbarnya ini berhadapannya itu. Paham? Ini yang ceramah tidak biasa, nanti kiai bicara, jangan dibicarakan, Pak. Dinikmatin aja, diproses aja, dilaksanakan aja. Menurut saya seperti itu. Jadi kuncinya hidup itu adalah kita mendekat kepada Allah lewat rasa. Kenapa orang sholat harus lahir dan batin? Karena rasa itu bisa menyelimuti lahir dan batin. Di sini pusatnya rasa, tapi kalau untuk lahir semuanya. Dekatkan kepada Allah, sampai akan tahu sedekat apa Allah itu pada diri kita nanti. Coba aja masukkan, enggak percaya. Saya akan masukkan semuanya, Tuhan tidak semuanya. Karena sampean kalau saya masukkan sampean nangis. Sampean nangis tidak berdaya. Kalau tidak kembali kepada alam manusia, sampean tidak bisa bikin nanti, cuma nangis. Saya teriak sendiri, saya tidak mau teriak sendiri. Sampean itu nangis karena merasa Allah mengawasi diri kita loh. Jelas diawasin, jelas, sangat jelas. Mau bilang apa sampean? Ya Allah, malu. Allah, tidak kuat. Tidak kuat.
Perjalanan yang seperti ini bukan membicarakan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itu bukan urusan saya tidak ngurus Pak. Allah itu berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita, ngapa masih dibicarakan? Tidak usah, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin sampean itu dekat aja kepada Allah, merasakan sedang diawasi oleh Rasulullah, merasa diawasi oleh Rasulullah sebagai utusannya. Itu aja. Masalah dosa dan pahala tidak usah dibahas. Itu bisa dibuang kok kalau Allah yang berkehendak. Bisa dibuang oleh Allah, bukan oleh saya. Dosa itu bisa dibuang oleh Allah, pahala itu bisa disimpan juga oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu sobat itu apa banyak dosa apa pahalanya. Tidak ada yang tahu, oleh Allah sudah dirapikan sendiri. Tinggal mafirohnya dikasih, udah ini jaminan saya untuk kamu. Kenapa saya dikasih jaminan seperti ya Allah? Karena kamu dekat, orang yang dekat kepada Allah, ini jaminannya. Itu biasanya seperti itu. Kalau masalah amal sendiri, wong sampean susah di dunia gimana? Karena dosa itu besok siksa itu sama dengan orang hidup di dunia. Kalau sampean merasa menderita, sampean merasa susah, disitulah seperti itulah nanti siksa di kubur juga sama. Kecuali sampean itu ada orang yang diandalkan, yang dekat kepada Allah, dan Allah itu sangat sayang pada orang itu, kamu terampuni, bukan diampuni, terampuni karena orang yang diampuni. Paham bahasa seperti ini kan? Terampuninya jamaah Nurid Tauhid karena diampuninya mursyidnya, kan seperti itu. Jadi diampuni karena, jadi kiainya yang diampuni, terampuni jamaahnya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau masa sih malaikat mau nyiksa saya, saya tidak susah, mau dipilih di apa? Sampai saya mau disusahkan, saya hidup sudah tidak merasa susah, masa mau disiksa? Tega amat malaikat kan, tidak tahu juga. Jadi susah itu lambang di dalam perjalanan hidup di dunia sampai besok. Makanya sampean itu jangan banyak nyusahin, malah orang susah masa nyusahin lagi. Ya, semoga intinya kita itu berkumpul seperti ini, semoga menjadi orang yang diampuni oleh Allah di dunia sampai akhirat, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di dunia sampai akhirat. Itu kunci sudah. Sampean masalah sampai kedekatan itu urusan sampean, tapi fokusnya kita harus yang seperti dua kalimat tadi. Kita itu cukup merasa selalu bersama dengan Allah dan Rasulullah, udah cukup hidup itu, tidak susah sudah. Karena ini untuk mengurangi kesusahan. Apalagi Allah tutup susah kita diambil semuanya, kan enak Pak, tidak susah, tidak repot, punya utang tapi tidak menyusahkan karena utang, kan enak sudah. Kalau sudah terjadi seperti ini, karena perjalanan hidup saya yang saya ceritakan ini perjalanan pendekatan saya kepada Allah dan Rasulullah. Makanya saya itu kalau tentang tauhid tidak ada gurunya Pak. Guru saya adalah diri saya sendiri. Saya berguru langsung kepada Allah. Saya berguru, man arfar sahu faqad arfar rabbah. Ini loh guru saya. Diri saya tajalli dari Nurullah itu sendiri. Ini yang menceritakan tentang saya, tentang Allah, tentang Rasulullah. Ini yang tahu betul. Cuman itu bilang guru saya yang sama seperti saya bilang, saya tidak akan mampu melihat mewujud keberadaan Allah pada waktu saya seperti ini. Siapapun bukan saya, siapapun. Makanya Rasulullah itu bukan ditemukan di bumi ketemunya. Maksudnya ada istilah Isra Mi'raj, berarti Rasulullah masih diangkat ke tempat yang memang betul-betul pantas ketemunya. Disebut mustawan. Mustawan itu ditafsirkan apa oleh orang ahli kitab saya tidak tahu. Apa mustawan itu tempat, tapi bagi saya mustawan adalah bertemu, tempat bertemu, bukan tempat seperti di sini. Ini kan majelis umpamanya, bukan seperti ini. Tapi waktu bertemunya dengan Allah dan Rasulullah itu bagi saya adalah mustawan. Kenapa saya menafsirkan seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu berarti mustawan itu ada di surga. Kalau enggak, karena yang pantas ketemu dengan Allah besok di surga. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj berarti ketemunya, kalau mustawan itu tempat seperti penafsiran para ulama kan ya Pak, berarti kan surga. Tapi kalau
mustawan itu adalah waktu bertemunya Allah dengan Rasulullah, entah itu di mana saya tidak tahu, berarti itu di alam di luar surga. Ini bagi saya, entah menurut ahli kitab saya tidak tahu, cuman saya menafsirkan seperti itu, cari kecocokannya di mana arah yang paling benar. Karena yang pantas ketemu Allah, janji Allah kan di surga soalnya. Kalau ketemunya dengan Rasulullah, tidak kan Rasulullah orang yang dibutuhkan, iya, tapi kan Rasulullah berjanji akan bertemu di surga besok. Nanti kalau mustawan itu tempat, nanti itu di surga ketemunya Rasulullah dan Allah menerima sholat. Tapi kalau mustawan itu adalah waktu, berarti bertemunya Allah waktu dipanggil dengan bertemunya Rasulullah dengan Allah waktu dipanggil, berarti di luar surga. Itu sampean yang nyari kebenarnya. Saya mempelajari itu. Kenapa? Walaupun saya tahu sampean yang nyari, saya udah tanya kepada guru saya tahu. Kenapa tahu? Karena memang dikasih tahu, itulah yang punya, itulah yang sama tahu dari Allah. Sampean biar cari yang ahli kitab, biar buka kitabnya dulu. Kan jadi pekerjaan rumah juga kan. Sobah, tadadrun nanti imam semua yang pintar kitab cari kitabnya. Ketemu kira-kira dia apa? Jangan ikut seperti yang banyak ulama katakan. Jangan menyalahkan, tapi sampean harus cari referensi tersendiri yang bisa mengarah kepada yang lebih benar. Harus seperti itu. Walaupun pendapat saya kan jangan dianggap benar. Ini kan pendapat saya kan benar, tapi tidak semuanya benar kan. Saya masih ada yang saya potong. Lah iya, sampean tidak pinter kalau tidak gitu. Ingin sampean itu saya pinter semuanya. Biar kita sama-sama ketemu dengan Allah besok. Kalau surga itu bukan kebahagiaan katanya. Kata guru saya itu bukan kebahagiaan, kata Rasulullah juga gitu. Surga itu walaupun bahagia, tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu besok, Pak, setelah kita masuk surga dan bertemu dengan Allah yang menciptakan diri kita dan menghidupkan kita saat ini. Itu ketemu langsung. Seperti apa saya tidak bisa membayangkan, tapi itulah sudah penghargaan terbesar dan kebahagiaan terbesar bagi umat Rasulullah. Itu betapa bahagianya kalau kita besok melihat Allah. Sekarang aja merasakan sudah tidak ada duanya, Pak. Semoga kita kan berkumpul besok seperti ini ya, semoga sampean jangan sulit diatur lah. Ya kalau sulit diatur gimana, Pak? Saya tidak bisa juga mau bilang apa ya. Jangan jadi orang yang sulit diatur, itu aja. Makanya saya nanti kalau sudah memulai pikiran, tolong rasanya masukkan. Yang penting sampean bisa menikmatin, kita memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semoga kita adalah termasuk orang yang tidak pernah terlihat dosa-dosa kita kepada para malaikat. Kedua, termasuk kita orang yang ditutupi oleh Allah dosa-dosa kita kepada para malaikat. Akhirnya disulah terjadilah pengampunan. Kalau sudah ditutupi dari penglihatan malaikat, dihilangkan dari pandangan malaikat, otomatis kita mendapat maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala.